Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Utama dan pertama-tama sekali, sama-samalah kita memuji, bersyukur atas nikmat kurnia, hidayah, inayah, dan riayah daripada Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan, dan meminta ampun kepadanya dari keburukan diri-diri kita dan kejahatan amal-amal kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada seorang pun dapat menyesatkannya. Sebaliknya, siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Kita teruskan pembicaraan kita atau perbincangan kita di sekitar hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang mau mati, ya. Bukan hidup untuk hidup terus, tidak. Kita sekarang di dunia. Kajian kita yang lepas, yang lalu, tiap-tiap kita akan mengalami berapa kali hidup, berapa kali mati? 2 kali mati, 2 kali hidup. Hidup pertama sudah. Mati pertama sudah. Sekarang kita hidup pertama. Setelah mati pertama, hidup pertama, ada lagi sekali mati dan sekali hidup. Hidup yang kedua nanti hidup untuk selama-lamanya. Jangan lupa itu. Diulang-ulang, diulang-ulang. Bukan untuk orang. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Untuk mengingat-ingatkan. Kita hidup ini bukan mau selamanya hidup. Hidup kita ini hidup di dunia. Sekarang kita sambung. Bab mati dan hidup juga ini. Dalam surah Al-Mulk, ayat yang kedua, ya. Kita baca, ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور. Terjemahannya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta. Dia siapa? Allah. Alladzi khalaqal mauta. Dialah Allah yang menciptakan mati, wal hayata, dan hidup. Kenapa Allah menyebut mati dulu baru hidup? Seperti yang kemarin.
Karena perjalanan hidup manusia itu bermula dari apa? Mati dulu. Dulu kita mati, setelah mati dihidupkan, setelah hidup dimatikan, setelah mati dihidupkan kembali. Fa'ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Surah Al-Baqarah ayat 28. Sudah kita kaji dan pelajari beberapa waktu yang lalu ya. Bagaimana kamu sampai kafir kepada Allah? Bukankah dahulunya kamu itu mati? Mati, setelah itu baru dihidupkan, setelah itu dimatikan lagi. Setelah mati itu baru dihidupkan kembali. Jadi Allah menyebut mati dulu, memang awalnya kita ini kan mati. Ya. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Wal hayata, dan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ujiannya, mati ujian, hidup ujian. Mati, bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita menyikapi. Hidup, hidup bagaimana kita mengisi. Akankah berakhir kematian kita dengan La ilaha illallah, atau sebaliknya? Karena ada orang yang ketika menghadapi mati bukan mengucapkan La ilaha illallah, tapi mengucapkan yang lain, macam-macam cerita. Ada yang ketika ditalkin, ditalkin berulang-ulang, diajar berkali-kali, tidak mampu. Tidak boleh, tidak bisa mengucapkan La ilaha illallah. Ada yang malah sibuk. Masya Allah. Hah? Teringat main teruk, main dadu, main kartu. Masya Allah. Ada yang disuruh mengucapkan La ilaha illallah malah marah-marah. Ya, minta gitar. Jereng, 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 jereng. Ya, nyanyi. Ada yang disuruh mengucapkan, diajar, ditalkin, mengucapkan La ilaha illallah malah teriak-teriak sebotol, tambah lagi. Masya Allah. Apa itu? Peminum ya? Peminum khamar. Ada yang ketika diajar, ditalkin, disuruh mengucapkan La ilaha illallah, ya, malah marah-marah, maki-maki, jerit-jerit. Ya, tidak. Bukan orang lain, bukan orang jauh. Bahkan keluarga Rasulullah Muhammad, bapa saudara, pamannya sendiri. Siapa? Abu Thalib pun tidak mampu mengucapkan La ilaha illallah. Padahal yang mentalkin siapa? Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini ujian paling berat nih, Masya Allah. Ujian paling berat. Pula ketika menghadapi mati dalam keadaan lemah. Situasinya lemah ya, lemah. Sakitnya sudah tidak terkatakan lagi, sakit sekali. Ya Allah, sakit sekali. Dan setan mengambil kesempatan setan menggoda manusia di saat-saat lemah. Anak kecil lemah. Perempuan lemah. Siapa lagi? Ketika kita sedang tidur, lemah. Masya Allah. Itulah makanan paling empuk itu. Ketika kita sedang sakit, lemah. Dan ini yang paling bahaya ini. Ketika kita sedang sakaratul maut, lemah. Setan datang. Anakku, aku ibumu. Apakah seorang anak tidak mengenali ibunya? Wajah-wajah ibunya, aku ibumu. Kasihan kau nak. Dulu ibu waktu mau mati juga seperti kamu.
Kamu haus, ini ibu bawakan minuman, minumlah. Ibu sekarang di surga, ayo nak, bersama ibu masuk surga. Kenal enggak dia dengan ibunya? Dia ibunya, muka ibunya, persis betul, sebiji. Ya Allah, kalau enggak kuat-kuat imannya diterima itu. Padahal itu bukan ibunya. Siapa? Siapa? Syaitan. Kalau sempat diterima, tawarannya, pelawaannya habis. Ya. Atau disuruh kita menjadi Yahudi, matilah kamu sebagai Yahudi atau Nasrani. Hanya itu sajalah agama yang benar. Matilah kamu. Yahudi, Nasrani. Atau, dan ini yang paling berbahaya, halus pujukannya, apa? Tidak menyerupakan ibu, tidak menyerupai ayah, tidak memaksa menyuruh menjadi Yahudi Nasrani. Pikirannya, angan-angannya dibawa kemana-mana. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Ingat sesuatu yang tidak seharusnya diingat. Dia mau mati waktu itu. Ya, dibayangkan anak-anaknya yang masih kecil-kecil, kasihan. Sebentar lagi anak-anakmu menjadi yatim. Dibayangkan istrinya yang muda, kasihan. Istrimu masih muda, mau jadi janda, hartamu, uangmu, duit-duitmu di bank, simpanan-simpananmu, kereta-kereta, mobilmu, rumahmu. Allah, berat nggak tuh? Berat, sayang, betul. Ini yang setan mau. Ingat. Di sini orang mentalkin, di sini orang mengajar, nggak dengar. Karena apa? Pikirannya kemana-mana. Alladzi khalaqal mauta. Allah menciptakan mati. Untuk apa? Ujian. Apa ujiannya? Bagaimana kita menghadapi, akankah kita masih mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ini bukan soal pintar bodoh ya, jangan main-main, jangan anggap mudah. Jangan anggap mudah. Oh, dia orang Arab, belum tentu semua orang Arab. Mudah memang, tapi tidak mudah. Kecuali dengan pertolongan Allah. Kalau orang ditolong oleh Allah dan memang imannya benar, ini yang paling penting, imannya benar sewaktu hidupnya. Tidak perlu ditalkin, tidak perlu orang mengajar. Dia dengan tenang mengucapkan la ilaha illallah. Ini ujian mati. Mati adalah ujian bagaimana kita menghadapi. Tidak bisa berdiri sendiri, sambung wal hayata. Ya, mati hidup. Ya, karena matinya seseorang bagaimana hidupnya. Hidupnya soleh, maka matinya soleh. Begitu ya. Maka kalau mati adalah ujian bagaimana menghadapi hidup nih, bagaimana dia mengisi. Bagaimana dia mengisi. Isinya apa hidup ini? Jadi matinya akan ditentukan bagaimana hidupnya. Hidup, kemudian bagaimana matinya? Bersambung-sambung, bertali, berpintal antara satu dengan yang lain saling berkaitan. Karena itu maka diingatkan jangan sembrono, jangan serampangan, jangan gelojo. Hidup ini, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Sambung. Ahsanu amala. Allah menciptakan mati, Allah menciptakan hidup, karena Allah hendak menguji kamu. Ujiannya satu saja. Siapa yang terbaik di antara kamu, amalan kamu. Siapa yang terbaik? Amalan kamu. Ujian. Allah mau melihat nih, ya, diuji.
Siapa di antara kamu yang paling baik amalanmu? Amalan yang paling baik dan amalan yang sekaligus diterima apabila amalan memenuhi dua kriteria penting ini penting. Pertama, niat seseorang ketika beramal. Hendaklah ikhlas karena Allah. Seperti kajian kita kemarin, ikhlas. Apa ikhlas? Tanpa pamrih, tidak mengharapkan apa-apa. Ya, pujian tidak, apalagi sanjungan tidak, balasan tidak, ucapan terima kasih tidak. Ini ujian, ini berat nih. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberi makan kamu karena Allah, tidak mengharapkan balasan dan tidak pula ucapan terima kasih. Sering kita diuji, kita berbuat baik kepada seseorang, orang itu jangankan membalas ya, jangankan membalas, malah apa? Kadang dicelanya kita, tidak pula terima kasih. Apa ngasih sedikit, apa beri sedikit. Padahal kita sudah beri itu, bukannya mau balas. Tidak pula terima kasih, dicelanya kita. Sakit hati tidak? Jangan. Itu ujian. Ujian dalam amal. Karena kita melakukan semua itu karena Allah. Mau terima kasih kah? Mau balas kah? Kita mendapat kebaikan orang, kita wajib balas. Kitanya. Tapi orang itu jangan mengharapkan balasan. Karena kalau sampai kita hanya mengharapkan apa? Balasan. Harapkan ucapan terima kasih, rusak amal kita. Amal kita tidak ikhlas. Ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amalan paling baik, amalan yang diterima pertama apa? Amalan itu ikhlas. Ikhlas karena Allah semata-mata. Mengharapkan ridhonya, ganjarannya. Dan yang kedua apa kemarin? Ittiba. Ya, mutaba'ah. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harap kita ketahui bahwa dalam kita beragama ini tidak perlu ada contoh lain. Karena Allah tidak menunjuk contoh lain. Enggak ada orang lain yang Allah berikan pilihan. Ini orangnya, tidak ada. Hanya satu saja, seorang. Satu-satunya. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah. Sambung. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Satu, tauhid. Yang kedua, mutaba'ah. Ikuti Rasulullah. Jadi dalam beragama kita nggak bisa, nggak ada pilihan. Satu saja pilihannya. Beragama yang betul adalah beragama mengikuti sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengikuti Imam Syafi'i misalnya? Iya, kita mengikuti Imam Syafi'i. Bermadhab dengan madhab Imam Syafi'i. Kenapa kita mengikuti Imam Syafi'i? Bukan karena Imam Syafi'inya. Kita mengikuti Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i mengikuti Rasulullah. Paham maksudnya? Kita mengikuti Imam Hanafi karena Imam Hanafi mengikuti Rasulullah. Dan imam-imam yang empat itu semuanya adil. Semua beliau-beliau berkata, kalau mazhabku mengikuti sunnah, ikuti. Itulah mazhabku. Tapi kalau mazhabku bertentangan dengan sunnah, tinggalkan mazhabku, ikuti sunnah. Semuanya mengatakan begitu. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti kiai boleh enggak? Ya boleh. Tapi bukan mengikuti kiainya. Kita mengikuti kiai karena kiai itu mengikuti Rasulullah. Ya, orang-orang awam seperti kita begitulah ya.
Boleh nggak mengikuti Habib? Ya boleh. Kalau Habib itu mengikuti Rasulullah. Kita mencontoh amalan seorang kiai misalnya. Bukan karena kiainya. Karena kiai itu beramal, mencontoh amalannya, memakai panduannya ialah Quran dan hadis-hadis sahih kita ikut. Paham maksudnya ya? Dua itu sajalah. Niatnya ikhlas, amalan kita sesuai dengan sunnah. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Ya, jangan buat agama dalam agama, Masya Allah. Itu istilah saya saja ya. Agama dalam agama. Islam sudah sempurna, dia buat agama lain. Ya, dikarang-karangnya sendiri. Agama main pendapat. Ya, sehingga mereka sudah meninggalkan sunnah Rasulullah. Tergelincir mereka. Jadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Beramallah dengan ikhlas. Lakukanlah amalan sesuai dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadahnya jangan dikarang-karang, amalnya jangan dibuat-buat, amalannya wajib mengikuti sunnah dan bukan amalan yang bermuatan bid'ah. Buang itu. Wa huwal azizul ghafur. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Allah mengakhiri firman-Nya dengan menyebut dua sifat sempurna bagi Allah. Yang pertama perkasa. Yang kedua pengampun. Allah Maha Perkasa, hidup selamanya dan tidak mati-mati. Dia yang dahulu ada sebelum yang lain ada. Dia selamanya ada, setelah yang ada tiada. Adanya bukan diada-adakan. Dia ada dengan sendirinya. Mustahil dia tiada, padahal terbukti ada. Adanya, maka kita dan semua makhluk yang ada ini ada. Perkasa, tidak pernah ngantuk, apalagi tidur. Ngantuk saja tidak. Dia adalah juga Al-Hayyu, dia juga Al-Qayyum, perkasa. Tidak mati, hidup buat selamanya. Itu sifat Allah. Yang kedua, Al-Ghafur, pengampun. Tadi disebutkan ya, mati adalah ujian, hidup adalah ujian. Yang kaya diuji. Diuji dengan apanya? Dengan hartanya. Yang miskin diuji. Diuji dengan apa? Dengan kemiskinannya. Tapi dua-duanya bisa masuk surga. Yang kaya bisa masuk surga. Dia kaya. Di dunia kaya, akhirat pun kaya. Yang miskin bisa juga masuk surga. Walaupun miskin sebentar di dunia saja, menderita, sakit, kurang, ya. Tapi dia juga ahli surga. Masing-masing yang kaya ataupun miskin bisa masuk surga. Yang kaya dengan syukurnya, yang miskin dengan sabarnya. Andai kata ada kekurangan namanya manusia. Betul? Mungkin yang kaya pernah lalai, lupa, kurang syukur. Ya. Yang miskin mengeluh, kurang sabar. Tapi dia tetap beriman dan beramal soleh. Allah Maha Pengampun. Namanya hidup banyak kurang. Bukan kurang saja, kadang banyak kurang, banyak lebih berlebih-lebihan pula. Manusia sering lalai, tapi Allah Maha Pengampun. Mohonlah ampun kepadanya. Itulah kajian kita pada kali ini, yaitu hidup adalah ujian. Semoga Allah memberi kekuatan kita lulus dalam ujian ini. Menghadapi mati kelak dengan tenang, ya. Dan mengisi hidup ini sementara sambil menunggu giliran ya. Sambil menunggu giliran, entah siapa yang dulu mati, isi hidup ini dengan amal. Apa amalnya? Yang terbaik. Dikatakan amal terbaik, kalau amal itu dilakukan dengan ikhlas, kalau amal itu dilakukan sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian,
Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.